Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safalia Kusumajaya dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Masa Kependudukan Jepang di Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia menandai dimulainya babak baru dalam sejarah Indonesia. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, secara resmi Dai Nippon menduduki wilayah Indonesia menggantikan Belanda. Pergantian rezim penjajahan ini berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia saat itu. Salah satunya adalah dibentuknya sejumlah organisasi kemasyarakatan rakyat Indonesia oleh pemerintahan militer Jepang. Salah satunya adalah Putra. Putra merupakan salah satu upaya Jepang dengan membuat sebuah organisasi pemuda yang diberi nama Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat dengan Putra, dengan melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara atau 4 serangkai. Putra secara resmi berdiri pada tanggal 16 April tahun 1943 sebagai organisasi sosial kemasyarakatan bentukan pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Putra bertugas untuk menghimpun kembali kekuatan rakyat yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Belanda. Namun, penghimpunan kekuatan ini bukan tanpa maksud. Jepang tetap mengedepankan prinsip bahwa pembentukan Putra mesti memberikan dampak lebih bagi Dai Nippon di Perang Dunia II. Akan tetapi, Putra justru dimanfaatkan oleh 4 serangkai untuk menyebarkan paham nasionalisme kepada kaum pemuda Indonesia. Melihat perkembangan Putra yang memberikan banyak dampak terhadap semangat kebangsaan pemuda Indonesia, maka Jepang membubarkan organisasi ini pada tahun 1944. Selanjutnya ada perlawanan rakyat terhadap Jepang. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Contohnya adalah dengan dibentuknya organisasi Putra. Tujuannya adalah dengan menarik simpati sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusha. Bangsa kita kemudian mencoba untuk membuat berbagai siasat untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang agar tidak dijadikan sebagai romusha. Contoh perlawanan yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk romusha. Akibatnya pada tanggal 10 November tahun 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Chot Plieng. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chot Plieng. Dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Semawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chot Plieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Yang kedua adalah perlawanan di Singaparna. Siga ada perlawanan di Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi romusha, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944 terjadi pemberontakan di Desa Cidempat, Kecamatan Loh Bener. Selanjutnya ada perlawanan di Blitar atau pemberontakan Peta. Latar belakang pemberontakan Peta di Blitar sendiri adalah karena adanya perlakuan diskriminatif dari prajurit Jepang terhadap anggota Peta. Dan kemarahan anggota Peta terhadap militer Jepang yang telah membuat rakyat Indonesia banyak menderita. Sang inisiator perlawanan ini adalah Sondancho, pemimpin peleton bernama Supriyadi. Terjadinya pemberontakan ini adalah pada 14 Februari tahun 1945. Adalah romusha. Tenaga kerja romusha berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela.
Pekerjaan ini disebut Romusha atau sistem kerja paksa. Romusha berlangsung selama 3 tahun dari 1942 sampai 1945. Jepang membutuhkan bantuan untuk proses pembangunan seperti kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara di Indonesia. Pengerahan tenaga kerja ini disebut Romusha yang awalnya didukung oleh rakyat Indonesia. Tujuan Romusha adalah untuk mempekerjakan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Propaganda yang dilakukan Jepang untuk membentuk barisan Romusha yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran. Romusha berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan. Mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti meratakan bukit, menggempur batu-batu di pegunungan, hingga menebang kayu di hutan. Para pekerja juga mendapatkan siksaan ketika bekerja. Dampak Romusha bagi bangsa Indonesia membuat banyak kematian, kesakitan, kekurangan makan, sampai terjadinya banyak kecelakaan ketika bekerja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan kata, dan semoga